nggak seperti itu ya. Jadi nanti di sini ya tetap kita gunakan konsep yang ada di nomor 13, yaitu kalikan dengan sekawan dari penyebutnya masing-masing. Oke, kita mulai dari paling depan. 1 per ya 1 plus akar 2. Oke, kita kalikan ya teman-teman dengan 1 min akar 2. Ya, atasnya juga 1 min akar 2. Nah, oke. Ditambah ya. Nah, gini. Ini pelan-pelan dulu ya, progresnya pelan-pelan dulu. Gini teman-teman. Untuk yang kedua, ini kalau kita lihat ya, 1 dikali 1 min akar 2, kan nanti tetap nih 1 min akar 2. Nanti di bagian ini juga pasti sama, dikalikan bentuk sekawan ya. Berarti boleh nggak Kak, langsung aku tulis kayak gini Kak, akar 2 min akar 3, boleh, ya sangat-sangat boleh. Ya, karena kan nanti dikalikan 1 tetap, ya. Terus di bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya, bolehlah kita tulis akar 2 plus akar 3 dikali akar 2 min akar 3. Nah, oke, ngulang lagi nggak apa-apa ya. Dan seterusnya. Nah, bagian sininya, nah, langsung aku tulis di sini menjadi akar 62 min akar 63 dibagi. Nah, bagian bawahnya kan sama saja bentuknya A plus B dikali A min B. A plus B dikali A min B. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depannya 62. Belakangnya 63. Nah, nanti yang terakhir ya, berarti langsung aja ya Kak, yang terakhir. Ya, akar 63 dikurangi akar 64, 8. Ya. Oke. Ternyata bagian bawahnya tuh selalu min 1. Modulnya, the young scientist blah 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 the research for 3 months before he discovered the remnant of the T-Rex in Sichuan, Western China. Nah, berarti tenses apa dong? Ingat tadi tenses yang menjadi ciri khas memakai for ataupun since, maka itu adalah yang keempat ya. Perfect continuous. Maka jawaban kita sudah pasti ya. Ada yang sudah punya jawaban, boleh langsung bersuara. A, B, C, D, E. Yuk, cepat-cepat. Yang when. Tapi kalau misalnya before dan after, ini dia posisinya nggak boleh berubah ya, nggak boleh terbalik ya. Nah, ini biasanya agak-agak gimana kalau pas ujian PTN ya. Jadi yang biasanya diujikan itu yang sudah tingkat-tingkat ada conjunction-nya. Kayak misalnya tadi when dan while, siapa di sebelah mana, pasangan tensisnya apa. Nah, kalau di sini before after ini siapa pasangannya, harus simple past. Boleh nanti di sini pakai verb 1 ya, boleh 100 volt. Ya kan ya? Wah. Oke ya. Nah, jadi di hambatan pembantunya 100 volt. Selanjutnya, kita mau tahu, jadi sudah pasti dirangkai seri ya, kita mau tahu berapa sih hambatan pembantu yang dibutuhkan. Jadi sudah dirangkai secara seri, terus berapa yang dibutuhkan. Jadi opsi B, C, dan E pasti salah. Sekarang tinggal menghitung. Disusun membentuk rangkaian agar dapat mengukur nilai hambatan RF. Apabila saat itu ampere meter mengukur 0,3 ampere, sedangkan voltmeter mengukur 100 volt, maka besar hambatan RS itu adalah. Oke, di sini diberikan kedua alat tersebut. Voltmeter tentu untuk mengukur tegangan, ampere meter tentu untuk mengukur arus. Ditanya berapa besarnya ini? Ingat, pada prinsipnya voltmeter ini pasti mengukur tegangan di RF. Jika ia berusaha, tadi kita nyatakan dengan V, maka ia berhasil bisa kita nyatakan dengan Q. Ekuivalennya adalah negasi P atau Q. Berarti negasi P-nya ia tidak berusaha atau Q. Ia berhasil. Ya kan? Kemudian, berarti pernyataan nomor 2 itu benar. Pernyataan nomor 2 yang di buku juga benar ya. Sekarang kita lihat lagi ini. Jika P maka Q ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P harus dicatat ya. Walaupun ada di buku, semua yang ada di papan tulis ini tetap harus di siswanya
total siswanya kita misalkan sebagai N. Ya. Nah, sedangkan jumlah siswa wanita, ya, siswa wanitanya ini kita misalkan sebagai NW, ya, dan siswa prianya, siswa pria kita misalkan sebagai NP. Oke, informasi yang ada adalah seperti apa? Yang pertama, ya, ganti 2, Q-nya kita ganti 3, ya. Oke. Karena dengan dengan memisahkan P-nya 2X 3X, ya, P-nya 2X-nya 3X, nanti sama saja. X-nya bisa kita coret di setiap bagian ini. Ya, kita lanjut ya, teman-teman. Maka, ya, ini ekuivalennya kita ke bawah saja ya. Oke. 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat dibagi dengan, kita langsung bayangkan siapa sih yang mengeluarkan. Nah, mana tahu ini menjadi suatu pertanyaan, maka dengan kita berlogika, kita tahu siapa yang mengeluarkan bukti transaksi tersebut. Lalu yang kelima ada namanya nanti nota debit. Dan satu lagi adalah nota kredit. Ini ada 5 bentuk badan usaha. 1, ekstraktif. 2, agraris. 3, industri. 4, perusahaan dagang. 5, perusahaan jasa. Nah, kelima kegiatan usaha ini bisa melakukan kegiatan pencatatan. Namun, yang dipelajari di sekolah dan yang pernah diujikan hanyalah pencatatan untuk perusahaan jasa dan